Assalamualaikum. Hello, welcome everyone. I'm Aurel, speak English with Via Atamimi. Okay, we're gonna learn when and how to use the article a, or, and in English ya teman-teman. Nanti kita akan belajar kapan dan bagaimana menggunakan artikel a dan an dalam bahasa Inggris ya. Misalnya kasih pertanyaan dulu nih sebelum nanti kita bahas. Sebuah apel pakai e atau en ya. Nanti jawabannya kita akan bahas ya. Coba lihat di sini. Sebuah apel. Ini atau ini? Mana yang benar? Mana yang benar? Nanti kita akan bahas. Oke teman-teman, jadi kita harus tahu dulu nih dari arti e dan en. Wah, apa tuh artinya, Aurel? Bisa seorang, Oke. bisa seekor, Oke. bisa sebuah, bisa setangkai. Wah, banyak ya artinya ya. Jadi e atau en dalam bahasa Indonesia yang disebutkan Aurel tadi artinya ada banyak. Artinya bisa seorang, seekor, sebuah, dan setangkai. Betul, Miss Via. Iya, tergantung dari kalimatnya nanti ya. Oke friends, kita harus tahu dulu nih the basic uses of this article ya. Penggunaan dasar dari artikel ini. Use a or an when you mention something or someone for the first time. Oke ya, use a or an when you mention something or someone for the first time ya. Jadi penggunaan a atau an ketika kamu menyebutkan sesuatu atau seseorang pertama kalinya ya. I saw a bird yesterday. Saya melihat seekor burung kemarin. Oke. Yang kedua, use a or an to show something or someone is one of a group ya. Jadi penggunaan a atau an untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang dalam satu kelompok grup ya. She is an optician in Surabaya ya. Seperti itu ya. Dia seorang optician di Surabaya. Use a or an when you say someone's job. My dad is a pilot. Yeah, okay, good. Aurel, use a or an when you say someone's job ya. Penggunaan a atau an bisa dipakai ketika teman-teman menyebutkan pekerjaannya seseorang. Contohnya, ayah saya seorang pilot. My dad is a pilot ya. Ibu saya seorang guru. My mother is a teacher. Ya, bisa digunakan untuk mengatakan pekerjaannya seseorang ya. Gunakan e atau an. Nah, yang keempat, use a before all consonant sounds. ya, gunakan e. Ingat e. Miss Via lagi bahas e di nomor 4 ini, bukan an. Gunakan e before all consonant sounds. Gunakan e. Apa tadi e artinya? Seekor, seorang, sebuah, setangkai ya. Nah, gunakan e sebelum suara konsonan. Contohnya, Aurel kasih contoh nak. Contohnya ya, biar teman-teman paham. Give it example. Ya, good. A window, window ya. W di sini adalah suaranya konsonan. W ya. A window ya, sebuah jendela. Maka kita menggunakan e. A window ya. Jadi tahu ya, konsonan itu adalah huruf mati selain a, i, u, e, o. Kita menggunakan e. A window, sebuah jendela ya. Kasih contoh lagi, Aurel. Oke, penggunaan e. Kasih contoh lagi. Apa itu bacanya, Aurel? A door. Sebuah pintu. It's okay. Sebuah pintu. Look at your friend ya. Sebuah pintu ya, a door. Lihat depannya. Day. Ya, it's okay. Day ya. Ini adalah huruf mati. A door. Kita menggunakan e. Ya, bukan a, i, u, e, o di sininya. Tapi jangan salah nih teman-teman. Perhatikan. Universitas bahasa Inggrisnya University ya. Universitas bahasa Inggrisnya University ya. University ya. Depannya a, i, u, e, o loh. Tapi dengar suaranya ya.
diawali dengan huruf Y. University, ya, bukan A I U E O lagi. Karena yang diperhatikan adalah suaranya. Use a before all consonant sounds, ya, gunakan a ketika diawali dengan sebelum kata-kata tersebut diawali dengan huruf mati, ya. Nah, ini huruf mati, W huruf mati, D huruf mati, makanya kita menggunakan e untuk artikelnya, e. Bagaimana kalau universitas? Universitas bahasa Inggrisnya university, depannya dibaca dengan suara Y, university, maka dia tetaplah university, bukan an university, karena suaranya depannya kita baca tetap huruf mati, ya, suaranya adalah Y adalah consonant. A university, ya, jadi dianggap dia itu diawali dengan suara huruf mati, ya, consonant sounds. Oke. Use an instead of a when the next word begins with a vowel sound. Ya, use an instead of a when the next word begins with a vowel sound, ya. Gunakan an, ya, tidak menggunakan e, ya. Ketika bertemu dengan kata atau yang diawali dengan suara vowel, ya, suara yang hidup, A I U E O, ya, vowel sounds, gunakan an, ya. Contohnya vowel sound seperti apa, Aurel? An ice cream. Ya, an ice cream, sebuah es krim. Ice cream, A I U E O, huruf hidup, berarti kita harus gunakan an, ya. Please write down sebuah ice cream, ya, an ice cream. Gunakan an ketika bertemu dengan kata yang diawali dengan huruf hidup. Huruf hidup disebut juga vowel sounds, ya, atau huruf vokal. An ice cream. Great, lihat kita pakai an, tidak memakai e, ya. Artinya sama, sebuah, ya, e atau an artinya sama. Ya, ice cream, dibaca ice cream, A I U E O, ya. Contohnya apa lagi, Aurel? An apple. Ya, an apple, A I U E O, berarti harus pakai an. Please write down an apple, ya. Terdengar suaranya A I U E O, ya. Gunakan an ketika bertemu dengan depannya itu huruf hidup. Ya, an, ya. Pakai an, bukan e. An, apple, A I U E O. Ya, apakah ada lagi? An egg. An egg. Apa artinya an egg? Sebuah telur. Ya, sebuah telur. Please write down. Sebuah telur. Egg. Huruf hidup. A I U E O. Pakai an. Ketika bertemu dengan huruf hidup A I U E O, gunakan an. Tidak gunakan e, ya. Ya, sebuah telur. In English, an egg. Ya, sebuah telur. Egg. Huruf hidup, ya. Gunakan an ketika bertemu dengan huruf hidup. Pakai an, sebuah, an, egg, telur, ya. Oke, teman-teman, paham ya? Jadi kapan kita harus menggunakan artikel e ketika bertemu dengan huruf konsonan atau bunyi suara konsonan, ya. Ya. A door, a window, depannya kan W itu termasuk konsonan. Konsonan itu huruf mati selain A I U E O, ya. Jadinya a window, a door, ya. Nah, kapan kita menggunakan an? Ketika diawali dengan bunyi huruf hidup, vowel sounds, ya. Seperti ini. Ice cream. A I U E O, ice cream, sebuah es krim. An apple, A I U E O, ya. An egg, ya. A I U E O, seekor gajah. An elephant, sebuah jeruk. An orange, suara, ya. Berikutnya itu huruf hidup, ya. Nah, bagaimana kalau
1 jam. Sejam. Hour. Bacanya kan bukan pakai H ya. Ya. Tapi dia bacanya itu bunyi suara vowel. A I U E O. Hidup. Hour, an hour. Walau ini bukan A I U E O, tetap dia memakai n karena ini suaranya suara vowel ya, suara huruf hidup ya. Vowel itu A I U E O. An hour, sejam. An hour bukan a hour. Oke. Don't use a or an. Oke, don't use a or an for uncountable noun ya. Jangan gunakan e dan an ya ketika untuk apa nih uncountable noun? Benda yang tidak dapat dihitung. Ya, benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya susu, nasi, dan informasi kan tidak bisa dihitung ya. Jadi kita tidak bisa pakai e atau n ya. Jadi kita gunakannya some ya. I eat some rice. Saya makan nasi. Bisa juga I eat rice. Boleh langsung. Bisa juga pakai some. I eat some rice. Jadi benda yang tidak dapat dihitung seperti nasi tidak boleh menggunakan e atau n ya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kapan kita tidak boleh menggunakan e dan n? Ketika plural nouns ya, untuk benda jamak kita nggak boleh pakai e dan n karena kan artinya sebuah, seorang, setangkai ya. Jadi hanya satu ya. I eat some oranges ya, atau boleh I eat oranges ya, jamak oranges. Kalau satu jeruk kan orange. Kalau jamak oranges. Jamak itu paham ya, lebih dari satu. Walau dua itu disebut juga jamak atau plural ya. Iya, tidak hanya yang banyak saja, tapi lebih dari satu, dua aja udah dianggap jamak ya. I eat some oranges atau I eat oranges ya. Okay, that was lesson 26 about the use of an article ya. Itulah penggunaan e dan an article ya. Jadi yang tadi ya, penggunaan e dipakai sebelum depannya itu huruf atau diawali dengan bunyi konsonan selain a, i, u, e, o ya. Seperti sebuah jendela. Jendela bahasa Inggrisnya window. Window diawali dengan huruf W. W itu adalah konsonan. Konsonan itu artinya huruf mati. Huruf mati itu selain A, I, U, E, O, makanya dia menggunakan E. A window sama seperti a door ya, sebuah pintu. Ya, sebuah buku, a book. Nah, itu menggunakan E ya ketika bertemu dengan yang diawali dengan suara konsonan. Lalu penggunaan n ya digunakan untuk di depannya itu diawali dengan suara atau bunyi vowel ya. Apa itu vowel? Vowel itu huruf hidup. Apa itu huruf hidup? Yaitu a, i, u, e, o. Tidak hanya hurufnya aja a, i, u, e, o, tapi dengan suaranya juga ya. Seperti tadi contohnya hour, jam. 1 jam, sejam, an hour, karena suaranya hour, haknya nggak dibaca ya, mute h letter ya. Nah, jadi kita memakai an hour ya, karena itu adalah vowel sound ya. Yang tadi juga universitas, universitas, bahasa Inggrisnya university, university, depannya y termasuk huruf mati. Jadi tidak memakai n tapi a university ya. Paham sampai di sini ya? Oke. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Bye bye.